warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriana Ernandita Pratiwi dari kelas A723 NPM 23144600266. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi warga negara yang baik guna memenuhi tugas UAS PPKN SD 2 yang diampu oleh Bapak Beni Dwi Lubito Aji MPD. Selamat menyaksikan. Hai Iva, Hai Erna, kamu sedang ngapain sih? sedang membaca buku Buku apa itu? tentang kelestarian lingkungan. Wah, bagus sekali itu. Kita bisa melestarikan lingkungan sebagai warga negara yang baik. Caranya bagaimana? Kita bisa mulainya dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi, dan tidak merusak lingkungan seperti menebang pohon. Baiklah Erna, terima kasih atas wawasannya. Mulai dari sekarang kita harus bisa melestarikan lingkungan. Ya, benar sekali itu. Kita harus memulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita. Hai Iva, hai Erna, Kamu ngapain? sedang membakar sampah Kenapa harus dibakar seperti ini? karena sampahnya berserakan di mana-mana. Tapi kan kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh mencemari lingkungan. Kalau membakar seperti ini bisa merusak lingkungan serta mencemari udara. Jangan diulangi ya. Baiklah, tidak saya ulangi lagi. Baik, terima kasih. Ya. Iva, kamu ngapain? Iya Bu, Kenapa dibuangnya di sungai? di sini ada tempat sampah. Tapi kalau kamu membuangnya di sungai bisa menyebabkan rusaknya ekosistem dan mencemari air. Kenapa nggak dibuang di tempat sampah? Jauh tempat sampahnya. Besok lagi jangan diulangi ya. Baiklah. Salah satu cara menjadi warga negara yang baik, kita bisa melakukan penghematan air bila tidak digunakan seperti ini. Dalam melakukan implementasi warga negara yang baik, kita bisa melakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang hak dan kewajiban, tetapi tentang bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai luhur dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, hingga negara. Menjadi warga negara Indonesia yang baik juga bukan sekedar ungkapan atau konsep abstrak, melainkan sebuah komitmen dan tanggung jawab yang tertanam dalam diri setiap individu. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, peran aktif dan kontribusi nyata dari setiap warga negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Adapun contoh implementasi nyata sebagai warga negara yang baik dapat dimulai dengan 1. Menghayati nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi landasan moral dan panduan hidup bangsa. Menghayati nilai-nilai Pancasila
berarti mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mewujudkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, aktif dalam bermusyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam konstitusi. Memahami hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan kita dapat menuntut hak dan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran. Kita harus aktif dalam proses demokrasi seperti mengikuti pemilihan umum dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang konstitusional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri merupakan investasi terpenting bagi masa depan bangsa. Dengan peningkatan kualitas diri, kita dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan bangsa. Kita dapat mengikuti pelatihan vokasi, kursus bahasa asing, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, ada menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kita dapat melakukan aksi nyata seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan hemat energi. Kita juga dapat terlibat dalam kegiatan reboisasi, membersihkan sungai, atau menjaga kelestarian taman nasional. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kita dapat membantu membersihkan lingkungan, menjadi relawan di panti asuhan, atau mengikuti kegiatan gotong royong. Kita juga dapat menjadi bagian dari organisasi sosial atau komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, atau lingkungan. Yang keenam, membayar pajak dengan tertib. Membayar pajak dengan tertib merupakan kewajiban sebagai warga negara dengan sumber pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Dengan taat membayar pajak, kita berkontribusi langsung pada kemajuan bangsa. Kita dapat memanfaatkan layanan online yang tersedia untuk memudahkan proses pembayaran pajak. Yang ketujuh, menghormati hukum dan peraturan. Menjunjung tinggi hukum dan menaati peraturan yang berlaku merupakan wujud nyata dari sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita harus menghindari tindakan anarkis dan mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Kita dapat menjadi pelopor dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan. Yang kedelapan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menghargai perbedaan dan keragaman budaya merupakan kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menghindari perpecahan dan konflik yang dapat merenggut kedamaian dan menghambat kemajuan bangsa. Kita dapat mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, suku bangsa, dan golongan. Yang kesembilan, melestarikan budaya bangsa.
Budaya bangsa adalah identitas dan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Kita dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya, seperti mempelajari seni tradisional, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menjaga situs-situs budaya. Kita juga dapat mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia melalui berbagai platform. Yang ke-10, menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama bagi generasi muda, merupakan cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Kita dapat mewujudkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat menjadi mentor atau pembimbing bagi generasi muda untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Ke-11, meningkatkan kesadaran nasional. Meningkatkan kesadaran nasional berarti memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita dapat mempelajari sejarah bangsa, memahami nilai-nilai luhur Pancasila, dan mengikuti perkembangan terkini negara. Kita juga dapat mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh penghayatan. Yang ke-12, yaitu dengan cara berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Setiap warga negara memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kita dapat berkontribusi melalui bidang pekerjaan masing-masing seperti dokter, guru, petani, atau pengusaha. Kita juga dapat berkontribusi melalui kegiatan sosial. Dan ingatlah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat membawa dampak besar bagi bangsa. Marilah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera dengan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.